Di dunia yang penuh kekacauan, 5 peringatan berani dari seorang suci dapat mengubah segala sesuatu yang Anda pikir Anda ketahui tentang mencapai perdamaian dan kesuksesan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, terlepas dari segala upaya yang Anda lakukan, mencapai kemakmuran dan hidup damai tampaknya mustahil? Jika Anda bergumul dengan pertanyaan ini, Anda tidak sendirian. Hari ini, saya akan berbagi dengan Anda 5 peringatan penting dari Padre Pio yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Jika Anda percaya pada kebijaksanaan Padre Pio, tulis "saya percaya" di kolom komentar di bawah. Di dunia yang serba cepat ini, di mana jebakan spiritual mengintai di setiap sudut, memahami 5 peringatan ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Padre Pio, salah satu pembimbing spiritual paling luar biasa dari iman kita, mengungkapkan 5 hal yang tidak boleh kita terima dalam hidup kita, karena hal-hal tersebut membuka pintu bagi kemiskinan spiritual dan material. Sebelum kita menyelami lebih dalam, berikan nilai 1 di komentar jika Anda siap untuk membuka rahasia Padre Pio. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan yang mengubah hidup. Apa yang akan Anda dengar bukan sekadar nasihat. Ini adalah peringatan yang bisa membuka kemakmuran dan perdamaian yang selama ini Anda cari. Wahyu dari Padre Pio ini, yang memiliki hubungan luar biasa dengan Tuhan, menyingkapkan apa yang mungkin diam-diam mencuri kelimpahan Anda tanpa Anda sadari. Di dunia saat ini, di mana segala sesuatu tampak lebih membingungkan dan menantang dibandingkan sebelumnya, keputusan-keputusan yang tampaknya tidak bersalah dapat menghalangi berkat-berkat yang dimaksudkan untuk hidup Anda. Kebijaksanaan Padre Pio menjadi semakin relevan saat kita menghadapi masa-masa yang penuh ketidakpastian ini. Ajarannya menawarkan secercah harapan dan panduan praktis bagi mereka yang mencari kemakmuran sejati. Coba pikirkan, berapa kali Anda merasa mandek, bertanya-tanya mengapa usaha Anda tidak membuahkan hasil? Seberapa sering Anda mempertanyakan mengapa orang lain tampak sejahtera sementara Anda berjuang? Pertanyaan-pertanyaan ini meresahkan banyak orang yang meminta nasihat Padre Pio, dan jawabannya mengejutkan sekaligus transformatif. Pesan ini bukan hanya tentang kemakmuran materi, ini tentang mencapai kesejahteraan menyeluruh dalam keuangan, hubungan, dan kehidupan spiritual Anda. Padre Pio memahami bahwa kemakmuran sejati datang ketika kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan dan melindungi diri dari pengaruh-pengaruh berbahaya. Wawasan yang akan Anda temukan telah membantu banyak orang mengubah kehidupan mereka. Banyak orang yang mengikuti ajaran ini mendapati diri mereka terbebas dari siklus kekurangan dan keterbatasan. Mereka menemukan bahwa dengan menghindari 5 hal ini, mereka akhirnya bisa merasakan kelimpahan yang seharusnya mereka miliki. Apakah Anda siap untuk mengetahui apa saja 5 peringatan ini? Apakah Anda siap mengetahui apa yang mungkin diam-diam menghalangi berkat Anda? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan setiap peringatan ini secara mendetail, beserta contoh praktis dan panduan tentang cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, yang membedakan ajaran-ajaran ini adalah bahwa ajaran-ajaran ini datang dari seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain menemukan jalan menuju kemakmuran sejati. Wawasan Padre Pio tidak hanya bersifat teoretis. Mereka lahir dari kebijaksanaan spiritual selama bertahun-tahun dan pengalaman praktis dalam membimbing jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menonton ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Anda sedang mencari jawaban, mencari panduan tentang cara meningkatkan kehidupan Anda. 5 peringatan dari Padre Pio ini mungkin merupakan hal yang perlu Anda dengar saat ini. Tetaplah bersama saya saat kita menjelajahi masing-masingnya, dan persiapkan diri Anda untuk wahyu yang dapat mengubah pemahaman Anda tentang kemakmuran dan perlindungan spiritual. Peringatan pertama, jangan pernah menerima benda atau hadiah dengan energi spiritual negatif. Mari kita mulai dengan peringatan pertama dan paling penting dari Padre Pio. Jangan pernah menerima benda atau hadiah yang memiliki energi spiritual negatif. Peringatan ini mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya terhadap kehidupan Anda bisa sangat besar. Saya telah melihat banyak sekali kasus di mana benda-benda yang tampaknya tidak berbahaya
menjadi pintu gerbang menuju kesulitan yang tidak terduga. Bayangkan apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga di mana masalah keuangan dimulai setelah menerima cermin antik. Keluarga tersebut mengalami kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dan rumah mereka yang tadinya damai menjadi penuh ketegangan. Hanya setelah cermin dilepas, situasi mereka membaik. Padre Pio mengajarkan bahwa benda-benda dapat membawa energi dari pemilik sebelumnya, sehingga tidak hanya mempengaruhi kedamaian kita, tetapi juga kesejahteraan kita. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara mengidentifikasi objek berbahaya ini? Padre Pio memberikan 3 tanda jelas yang harus diperhatikan. Pertama, jika Anda merasa tidak nyaman di sekitar benda tertentu yang tidak dapat dijelaskan. Kedua, jika Anda melihat adanya perubahan pada suasana rumah Anda setelah mendatangkan benda-benda baru. Ketiga, jika hal-hal ini terkait dengan kenangan, menyakitkan atau hubungan yang sulit. Lihatlah sekeliling rumah Anda sekarang. Apakah ada benda yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Mungkin hadiah dari orang yang ingin Anda celaka atau barang yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang menyakitkan? Ini mungkin adalah hal-hal yang menghalangi berkat Anda. Padre Pio menekankan bahwa rumah kita harus menjadi tempat perlindungan perdamaian, bukan tempat penyimpanan energi negatif. Prinsip ini tidak hanya mencakup barang-barang tua atau antik. Bahkan benda baru sekalipun, jika diberikan dengan niat negatif, dapat mempengaruhi kehidupan kita. Padre Pio memperingatkan secara khusus tentang menerima hadiah dari orang-orang yang menyimpan rasa iri atau niat buruk terhadap kita. Beliau mengajarkan bahwa benda-benda ini dapat menjadi saluran pengaruh negatif, memengaruhi keputusan kita, dan menghalangi jalan kita menuju kemakmuran. Izinkan saya berbagi pengamatan selama bertahun-tahun mempelajari ajaran Padre Pio. Ketika orang membersihkan rumah mereka dari benda-benda bermuatan spiritual, mereka sering kali langsung mengalami perubahan positif. Bisnis mereka meningkat, hubungan membaik, dan peluang muncul entah dari mana. Seolah-olah menghilangkan barang-barang, ini akan mengangkat penghalang tak kasat mata terhadap berkah mereka. Tapi inilah kuncinya. Ini bukan tentang menjadi paranoid terhadap setiap benda di rumah Anda. Sebaliknya, Padre Pio menganjurkan kebijaksanaan rohani. Dia menyarankan sebuah praktik sederhana. Luangkan waktu untuk berdoa sebelum menerima hadiah penting atau membawa barang baru ke rumah Anda. Percayai intuisi Anda. Seringkali ini adalah cara Tuhan untuk melindungi Anda. Padre Pio merekomendasikan latihan praktis. Luangkan waktu sejenak setiap pagi untuk mengamati bagaimana berbagai benda di rumah memengaruhi perasaan Anda. Jika sesuatu terus-menerus menimbulkan perasaan atau kenangan negatif, pertimbangkan untuk menghilangkannya. Praktik sederhana ini dapat menciptakan ruang bagi berkah baru dalam hidup Anda. Ingat, melindungi ruang spiritual Anda bukan tentang rasa takut. Ini tentang kebijaksanaan. Padre Pio memahami bahwa dunia material dan kesejahteraan spiritual kita mempunyai hubungan yang sangat erat. Dengan memperhatikan apa yang kita izinkan masuk ke ruang fisik kita, kita sebenarnya melindungi kesejahteraan spiritual kita. Peringatan pertama ini mungkin tampak tidak lazim di dunia saat ini, di mana kita diajari untuk mengumpulkan lebih banyak barang. Namun kebijaksanaan Padre Pio mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari kedamaian dan kemakmuran yang kita alami. Terkadang melepaskan benda-benda tertentu adalah langkah pertama menuju keberlimpahan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Peringatan kedua, jangan pernah menerima nasihat dari orang tanpa landasan spiritual. Peringatan kedua dari Padre Pio sangat penting. Jangan pernah menerima nasihat dari orang yang tidak memiliki dasar spiritual. Di dunia saat ini, di mana setiap orang mengaku sebagai ahlinya, kebijaksanaan ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Padre Pio mengamati bahwa mengikuti nasihat yang salah dapat membawa kita menjauh dari kemakmuran sejati. Pikirkan tentang orang-orang yang Anda mintai bimbingan. Apakah kehidupan mereka selaras dengan prinsip spiritual? Apakah tindakan mereka mencerminkan kebijaksanaan sejati? Padre Pio menekankan bahwa tidak semua nasihat, bahkan jika tujuannya baik, berasal dari pemahaman yang benar. Beliau melihat banyak kasus di mana mengikuti nasihat duniawi menyesatkan orang dari jalan menuju kemakmuran.
Izinkan saya berbagi sesuatu yang luar biasa yang saya pelajari dari mempelajari ajaran Padre Pio. Seorang pemilik bisnis yang sukses pernah meminta bimbingannya setelah hampir kehilangan segalanya. Meskipun memiliki banyak penasihat, bisnisnya gagal. Padre Pio mengungkapkan akar permasalahannya. Ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya menghargai kesuksesan materi, mengabaikan prinsip-prinsip spiritual. Setelah mengganti penasihatnya dan menyelaraskan bisnisnya dengan nilai-nilai spiritual, kemakmurannya kembali. Padre Pio memberikan 3 pertanyaan kunci untuk ditanyakan sebelum menerima nasihat siapapun. Apakah orang tersebut memprioritaskan nilai-nilai spiritual dalam hidupnya? Apakah keputusan mereka membawa perdamaian dan kemakmuran abadi? Apakah perkataan mereka sejalan dengan ajaran Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat melindungi Anda dari nasihat yang mungkin tampak bagus di permukaan, namun tidak memiliki dasar spiritual. Tapi inilah yang disalahpahami oleh banyak orang mengenai peringatan ini. Peringatan ini bukan berarti menolak semua kebijaksanaan duniawi. Sebaliknya, Padre Pio mengajarkan kita untuk menyaring nasihat melalui kearifan spiritual. Ia percaya bahwa kemakmuran sejati datang ketika kebijaksanaan praktis sejalan dengan kebenaran spiritual. Pertimbangkan dampak dari nasihat yang salah arah dalam kehidupan Anda sendiri. Pernahkah Anda mengikuti bimbingan seseorang hanya untuk merasakan kegelisahan yang mendalam? Padre Pio mengajarkan bahwa ketidaknyamanan ini seringkali disebabkan oleh Roh Kudus yang memperingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Belajar mengenali dan menghormati dorongan rohani ini sangat penting untuk melindungi kesejahteraan Anda. Sebagai penerapan praktis dari ajaran ini, sebelum mengambil keputusan penting, luangkan waktu untuk berdoa dan merenung. Padre Pio merekomendasikan untuk menciptakan lingkaran penasihat yang memiliki pemikiran spiritual yang dapat memberikan bimbingan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hal ini tidak berarti orang-orang ini harus menjadi pemimpin agama. Mereka hanya perlu menunjukkan kebijaksanaan yang melampaui kesuksesan materi. Ingat, kemakmuran bukan hanya tentang kesuksesan finansial. Padre Pio melihat kemakmuran sejati sebagai keadaan sejahtera yang utuh, spiritual, emosional, dan material. Ketika kita menerima nasihat yang hanya berfokus pada keuntungan materi, kita berisiko mengorbankan kedamaian rohani dan kelimpahan sejati. Izinkan saya membagikan sebuah praktik ampuh yang disarankan Padre Pio. Setiap kali Anda menerima nasihat, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah mengikuti panduan ini akan membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari rencana Tuhan dalam hidup saya? Pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkan Anda dari kesalahan langkah yang tak terhitung jumlahnya dan melindungi jalan Anda menuju kemakmuran sejati. Peringatan ketiga, jangan pernah menerima proposal yang membahayakan kedamaian batin Anda. Peringatan ketiga dari Padre Pio menyentuh inti kesejahteraan kita. Jangan pernah menerima usulan yang membahayakan kedamaian batin Anda. Di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk mengorbankan kedamaian demi kesuksesan, ajaran ini menjadi semakin berharga. Izinkan saya menjelaskan mengapa peringatan ini sangat penting bagi kemakmuran Anda. Padre Pio menyaksikan banyak orang menukar kedamaian mereka demi janji keberhasilan yang cepat. Ia mengamati bagaimana peluang karir yang menjanjikan dapat menjadi sumber kecemasan terus-menerus, atau bagaimana kesepakatan bisnis yang menguntungkan dapat merampas tidur dan ketenangan seseorang. Dia sangat yakin bahwa keuntungan apapun yang dicapai dengan mengorbankan kedamaian batin sebenarnya adalah sebuah kerugian. Pertimbangkan skenario berikut yang sering menjadi perhatian Padre Pio. Seseorang menerima posisi bergaji tinggi yang mengharuskan mereka mengkompromikan nilai-nilainya atau mengorbankan waktu sholatnya. Pada awalnya, keuntungan finansial tampaknya sepadan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa energi mereka semakin menipis, hubungan mereka memburuk, dan ironisnya, kemampuan mereka untuk menikmati peningkatan pendapatan semakin berkurang. Padre Pio memberikan 3 tanda yang jelas bahwa suatu usulan dapat membahayakan perdamaian Anda. Pertama, jika usulan tersebut menimbulkan kecemasan atau kegelisahan yang terus-menerus. Kedua,
jika hal itu mengharuskan Anda mengorbankan waktu berdoa atau refleksi. Ketiga, jika hal itu memaksa Anda untuk bertindak bertentangan dengan hati nurani Anda. Tanda-tanda ini seperti lampu lalu lintas rohani yang memperingatkan kita untuk berhenti dan mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan kita. Izinkan saya berbagi wawasan mendalam dari ajaran Padre Pio. Kemakmuran sejati mengalir secara alami ketika kita menjaga kedamaian batin. Ibarat sebuah taman, jika tanahnya sehat dan terawat, tanaman akan tumbuh secara alami. Demikian pula, ketika kita melindungi kedamaian batin kita, peluang dan berkah akan datang kepada kita tanpa memaksa atau berkompromi. Ini bukan sekedar teori spiritual, itu kebijaksanaan praktis untuk kehidupan modern. Pikirkan saat-saat ketika Anda mengambil keputusan dalam keadaan batin yang kacau versus saat-saat ketika Anda bertindak dengan damai. Keputusan manakah yang memberikan hasil lebih baik? Padre Pio mengamati bahwa pilihan-pilihan yang dibuat dengan damai, meskipun pada awalnya tampak kurang menguntungkan, seringkali membawa pada kemakmuran jangka panjang yang lebih besar. Inilah praktik ampuh yang direkomendasikan Padre Pio. Sebelum menerima proposal apapun, luangkan waktu untuk mengamati bagaimana hal itu memengaruhi keadaan batin Anda. Apakah hal itu mendatangkan kedamaian atau gangguan? Apakah itu sejalan dengan nilai-nilai Anda? Apakah hal ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan latihan spiritual Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat melindungi Anda dari pilihan-pilihan yang mungkin tampak menguntungkan, namun sebenarnya merugikan Anda. Izinkan saya berbagi sesuatu yang sangat penting tentang ajaran ini. Beberapa orang salah menafsirkannya sebagai menghindari semua situasi yang menantang. Bukan itu maksud Padre Pio. Dia mengajarkan bahwa ada perbedaan antara ketidaknyamanan pertumbuhan yang bersifat sementara dan gangguan terus-menerus akibat pilihan yang salah. Peluang yang sebenarnya, bahkan yang menantang, pada akhirnya akan memperdalam kedamaian Anda, bukan menghilangkannya. Padre Pio menyarankan untuk menciptakan apa yang disebutnya batas perdamaian. Batas yang jelas mengenai apa yang akan dan tidak akan Anda terima dalam hidup Anda. Misalnya, tidak memeriksa email kantor saat waktu sholat atau tidak menerima proyek yang membutuhkan ketidakjujuran, tidak peduli seberapa menguntungkannya proyek tersebut. Ingat, melindungi kedamaian Anda bukanlah hal yang egois. Itu penting untuk melayani orang lain secara efektif. Padre Pio mengatakan bahwa orang yang damai menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Dengan menjaga ketenangan batin, Anda tidak hanya memberi manfaat bagi diri Anda sendiri. Anda menciptakan lingkungan di mana orang lain juga bisa berkembang. Peringatan keempat, jangan biarkan hubungan menguras energi spiritual Anda. Peringatan keempat, Padre Pio mungkin yang paling diabaikan, namun sangat kuat. Jangan pernah membiarkan hubungan yang menguras energi spiritual Anda. Peringatan ini menjawab ancaman yang tidak kentara, namun signifikan terhadap kemakmuran Anda. Orang-orang yang menguras kekuatan spiritual Anda dan menghalangi berkah Anda. Selama bertahun-tahun dalam bimbingan spiritualnya, Padre Pio memperhatikan bagaimana hubungan tertentu dapat bertindak seperti jangkar yang tidak terlihat, menghalangi orang untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Ia melihat bahwa beberapa koneksi, meskipun terlihat bermanfaat di permukaan, sebenarnya menghalangi aliran berkah dalam kehidupan manusia. Pertimbangkan apa yang terjadi jika Anda menghabiskan waktu bersama seseorang yang terus-menerus mengeluh atau mengkritik. Anda mungkin merasa lelah, putus asa, atau ragu setelahnya. Padre Pio menjelaskan bahwa ini bukan sekedar kelelahan emosional. Hal ini benar-benar menguras energi spiritual Anda, yang secara langsung memengaruhi kemampuan Anda untuk menarik dan mempertahankan kemakmuran. Ada hubungan mendalam antara perusahaan yang kita pelihara dan kemakmuran kita. Kemitraan bisnis mungkin tampak menjanjikan di atas kertas, tetapi jika energi negatif pasangan Anda terus-menerus menguras tenaga Anda, kesuksesan akan tetap sulit diraih. Padre Pio mengajarkan bahwa kemakmuran sejati akan lebih mudah mengalir ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang membangkitkan semangat kita, bukan mereka yang menguras semangat kita.
Inilah cara praktis untuk mengidentifikasi hubungan yang menguras spiritual. Perhatikan perasaan Anda setelah interaksi. Apakah Anda merasa bersemangat dan terinspirasi atau lelah dan ragu? Apakah iman dan harapan Anda bertambah kuat atau melemah? Perasaan-perasaan ini merupakan indikator penting yang Padre Pio imbau agar kita perhatikan. Izinkan saya berbagi pengamatan penting dari ajarannya. Terkadang hubungan yang paling menguras tenaga adalah dengan orang-orang terdekat kita. Hal ini membuat penetapan batasan menjadi sangat menantang. Namun Padre Pio menekankan bahwa melindungi energi spiritual Anda bukanlah hal yang egois. Penting untuk menjaga kekuatan untuk membantu orang lain secara efektif. Padre Pio tidak menganjurkan untuk memutus hubungan dengan orang lain kecuali benar-benar diperlukan. Sebaliknya, dia menyarankan untuk membuat batasan yang sehat. Ini mungkin berarti membatasi waktu yang dihabiskan dengan orang-orang tertentu, memperhatikan apa yang Anda bagikan dengan mereka, atau memastikan Anda memiliki waktu untuk memulihkan tenaga setelah interaksi yang sulit. Pikirkan tentang hubungan Anda saat ini. Apakah ada orang dalam hidup Anda yang terus-menerus membuat Anda merasa lelah? Apakah interaksi tertentu nampaknya terjadi bersamaan dengan periode perjuangan atau kekurangan? Padre Pio mengajarkan bahwa mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi kesejahteraan Anda. Inilah latihan praktis yang direkomendasikan Padre Pio. Buatlah inventarisasi hubungan. Buat daftar orang-orang yang sering berinteraksi dengan Anda dan catat bagaimana setiap interaksi memengaruhi energi, keyakinan, dan kedamaian Anda. Kesadaran ini dapat membantu Anda membuat keputusan bijak tentang di mana menginvestasikan waktu dan energi Anda. Ingat, ajaran ini bukan tentang penilaian atau kritik. Ini tentang penata layanan, menjadi pengelola yang baik atas energi spiritual yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Ketika Anda melindungi diri Anda dari kehancuran hubungan, Anda lebih siap untuk memenuhi tujuan Anda dan membantu orang lain secara efektif. Peringatan kelima, jangan pernah menerima komitmen berdasarkan kebanggaan dan kesombongan. Peringatan kelima dan terakhir dari Padre Pio mengandung kebenaran yang kuat. Jangan pernah menerima komitmen berdasarkan kesombongan dan kesombongan. Ajaran ini menyentuh inti dari apa yang sering menghalangi kemakmuran kita yang sebenarnya, ego kita sendiri. Padre Pio mengamati banyak sekali kasus di mana keinginan seseorang untuk mendapatkan status dan pengakuan membuat mereka menjauh dari kelimpahan yang sesungguhnya. Ia melihat bagaimana keinginan untuk mengesankan orang lain atau menjaga penampilan dapat menjebak orang dalam siklus kemiskinan spiritual dan material. Bayangkan seorang pengusaha yang mengambil posisi bergengsi hanya demi status atau seseorang yang hidup di luar kemampuannya untuk mempertahankan citra tertentu. Padre Pio mencatat bahwa pilihan-pilihan yang didorong oleh ego ini seringkali mengarah pada kehancuran, karena pilihan-pilihan tersebut dibangun atas dasar kebanggaan dan bukan pada tujuan yang sebenarnya. Inilah yang Padre Pio ajarkan mengenali komitmen yang didasari harga diri. Pertama, periksalah motivasi Anda dengan jujur. Apakah Anda menerima tanggung jawab untuk melayani orang lain dan bertumbuh, atau untuk memenuhi ego Anda? Kedua, perhatikan apakah Anda mengambil keputusan berdasarkan apa yang dipikirkan orang lain, bukan berdasarkan apa yang Anda rasa benar. Obatnya menurut Padre Pio terletak pada kerendahan hati dan keaslian. Sebelum menerima komitmen apapun, tanyakan pada diri Anda, apakah saya melakukan ini untuk menyenangkan Tuhan dan melayani orang lain, atau apakah saya mencari pengakuan dan pujian? Pertanyaan sederhana ini dapat melindungi Anda dari komitmen yang mungkin terlihat mengesankan, namun pada akhirnya menguras kesejahteraan Anda yang sebenarnya. Izinkan saya membagikan sebuah metode praktis yang disarankan oleh Padre Pio untuk membuat keputusan yang bebas dari kesombongan. Luangkan waktu sejenak untuk merenung sebelum membuat komitmen yang signifikan. Bayangkan membuat pilihan tanpa ada yang mengetahuinya. Apakah Anda masih akan melakukannya? Jawaban jujur Anda mengungkapkan apakah motivasi Anda berasal dari tujuan sejati atau kebanggaan. Mengakhiri perenungan kita tentang 5 peringatan mendalam dari Padre Pio, saya merasa terinspirasi oleh betapa relevannya ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah dunia yang penuh tantangan.
Peringatan-peringatan ini menghindari benda dengan energi spiritual negatif, menolak nasihat dari mereka yang tidak memiliki dasar spiritual, tidak menerima tawaran yang mengorbankan kedamaian batin, menjauhi hubungan yang menguras energi spiritual, dan menolak komitmen yang didasarkan pada kesombongan, bukan sekadar nasihat, tetapi panduan suci untuk mencapai kesejahteraan sejati. Dalam budaya Indonesia, di mana harmoni, gotong royong, dan hubungan dengan Tuhan sangat dihargai, ajaran Padre Pio terasa seperti panggilan untuk kembali ke nilai-nilai luhur yang menjaga jiwa dan kehidupan kita. Kesejahteraan menurut Padre Pio bukan hanya soal kekayaan materi, tetapi tentang kedamaian hati, hubungan yang bermakna, dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Peringatan-peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan dengan sengaja memilih apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Secara pribadi, 5 peringatan ini telah mengubah cara saya memandang keputusan sehari-hari. Peringatan pertama tentang benda dengan energi negatif membuat saya menyadari betapa seringnya kita menyimpan barang tanpa memikirkan dampaknya. Di rumah, saya mulai memperhatikan benda-benda seperti hadiah dari hubungan yang kurang harmonis atau kenang-kenangan dari masa sulit. Dengan mengikuti saran Padre Pio, saya mulai berdoa sebelum menerima atau membawa benda baru ke rumah, dan hasilnya luar biasa. Rumah saya terasa lebih tenang, seperti kuil kecil yang penuh kedamaian. Peringatan kedua tentang memilih penasehat dengan dasar spiritual mendorong saya untuk lebih selektif dalam mendengarkan saran. Di Indonesia, kita sering meminta pendapat keluarga atau teman dekat, tetapi saya belajar bahwa nasihat terbaik datang dari mereka yang hidupnya mencerminkan iman dan kebijaksanaan. Saya kini lebih sering berdoa dan merenung sebelum mengambil keputusan besar, memastikan saran yang saya terima selaras dengan nilai-nilai rohani. Peringatan ketiga tentang menjaga kedamaian batin sangat menyentuh hati saya. Dalam budaya kita yang menghargai kerja keras dan pengabdian, seringkali kita tergoda untuk menerima tawaran yang tampak menjanjikan, meski mengorbankan waktu untuk berdoa atau keluarga. Saya mulai menetapkan batasan, seperti menolak pekerjaan yang mengharuskan saya mengabaikan waktu berdoa atau bersama orang-orang terkasih. Keputusan ini membawa kebebasan yang luar biasa. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan keluarga, dan secara ajaib, peluang yang lebih baik datang dengan sendirinya. Peringatan keempat tentang hubungan yang menguras energi spiritual juga sangat relevan. Di Indonesia, menjaga harmoni dalam hubungan adalah nilai penting, tetapi Padre Pio mengajarkan bahwa kita harus melindungi energi rohani kita. Saya mulai memperhatikan bagaimana perasaan saya setelah berinteraksi dengan seseorang. Apakah saya merasa dikuatkan atau terkuras? Dengan penuh kasih, saya belajar menetapkan batasan, seperti mengurangi waktu dengan orang-orang yang terus-menerus mengeluh, dan hasilnya, saya merasa lebih bersemangat untuk melayani orang lain. Peringatan kelima tentang menghindari komitmen yang didasarkan pada kesombongan adalah pengingat yang kuat untuk tetap rendah hati. Dalam budaya kita, di mana harga diri dan reputasi sering dijunjung tinggi, mudah sekali terjebak dalam keinginan untuk diakui. Saya mulai bertanya pada diri sendiri sebelum mengambil tanggung jawab baru. Apakah ini untuk melayani Tuhan dan orang lain, atau hanya untuk meningkatkan status saya? Praktik sederhana ini membantu saya membuat keputusan yang lebih otentik, yang pada akhirnya membawa kepuasan sejati. Salah satu pelajaran terbesar yang saya petik adalah pentingnya doa dan refleksi harian, seperti yang diajarkan Padre Pio. Setiap pagi, saya meluangkan waktu untuk bertanya, apa yang saya izinkan masuk ke hidup saya hari ini? Siapa yang memengaruhi keputusan saya? Apa motivasi sejati saya? Kebiasaan ini telah menjadi kompas spiritual, membantu saya tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Menerapkan ajaran Padre Pio dalam kehidupan sehari-hari terasa seperti menanam benih untuk panen yang melimpah. Saya melihat perubahan nyata dalam hubungan saya, yang kini lebih harmonis, serta dalam kedamaian batin yang memungkinkan saya menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Dalam konteks Indonesia, di mana komunitas dan spiritualitas sangat berperan, ajaran ini mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara duniawi dan rohani. Dengan menghindari jebakan yang diperingatkan Padre Pio, kita membuka pintu bagi berkat yang lebih besar, bukan hanya untuk diri kita,
tetapi juga untuk keluarga dan komunitas kita. Saya mengajak Anda untuk memulai hari ini dengan menerapkan salah satu peringatan ini. Periksa rumah Anda, hubungan Anda, atau komitmen Anda, dan ambil langkah kecil untuk melindungi kesejahteraan rohani Anda. Bagikan video ini kepada orang-orang terkasih yang mungkin membutuhkan pencerahan ini, karena ajaran Padre Pio bisa menjadi kunci untuk mengubah hidup mereka. Tulis terima kasih di kolom komentar untuk menunjukkan rasa syukur atas kebijaksanaan ini, dan ceritakan peringatan mana yang paling menggugah hati Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini agar pesan ini sampai ke lebih banyak orang dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak panduan spiritual yang menginspirasi. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang dipenuhi kedamaian, kesejahteraan, dan iman, di mana setiap rumah menjadi tempat berkat Tuhan mengalir melimpah. Terima kasih telah menonton, dan semoga Anda diberkati dengan cinta dan kedamaian yang tak terbatas.